Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Siap belajar? Siap. Kalau seperti itu kita yel-yel SMK dulu. Ya, Bu. Ya? Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa. Bisa. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberi kesehatan bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa yaitu belajar ya. Hari ini sebelum kita mulai Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa dulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah ya. Silakan ketua kelasnya. Selamat pagi dan ibu. Mari kita doa terlebih dahulu kita mengucapkan doa dimulai. Doa saya. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Tapi tetap Ibu cek ya. Siapa tahu nanti ada yang terselip-selip. Yang pertama Ais Jerry Rahman, Aulia Arif Firmansyah, Diko Trio Pamungkas, Dwi Asti, Paki Eja Madani, Ibnu Sabil, Kevin Ronaldo, Miranda, Muslim, Nur Insan Anas, Ujalia, Hadir, Bu. Rima Pinata, Rohmat Adi Saifullah, Safira Nur Khalifah, Sri Utami, Suci Ramadhani Islami, Sugi Pangesti, Yudi, Hadir, Bu. Mas Hernika Atna Selvi Pendiana. Ini namanya yang paling panjang. Kita hafalin. Ya,
ini kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, kemarin Ibu sudah memberi kalian file berbentuk video, Ibu sudah share ke kalian, sudah dipelajari? Sudah. Benar, sudah dipelajari? Sudah. Berarti hari ini siap ya? Siap. Sistem persamaan linier, sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya, ini sangat berhubungan erat dengan sistem persamaan linier dua variabel. Karena untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu harus diubah dulu ke bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Dan untuk menyelesaikannya pun berhubungan, yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang akan kita pelajari ini adalah kalian mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan memodelkannya ke bentuk model matematika. Nah, karena ini permasalahan kontekstual, nanti silakan kalian simak video ini, video pembelajaran tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel tentang konseptual berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Tukwasi dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan langsung saja, tahukah kalian bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini dapat kita manfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan terhadap suatu hal. Contohnya, ada lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Kemudian batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian. Kemudian ada kasus lagi, yaitu luas tanah petani yang terbatas untuk lahan bercocok tanam. Ada kasus lagi, yaitu kendaraan pengangkut barang yang memiliki kapasitas terbatas. Dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, batasan-batasan semacam ini bisa kita modelkan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, materi ini penting kita pelajari ya, karena dapat memecahkan beberapa permasalahan sehari-hari menggunakan SPLP. Untuk lebih lanjutnya akan dipelajari lagi pada materi top dan linier kelas 10. Baik, sebagai ilustrasi, perhatikan beberapa masalah pertidaksamaan yang disebutkan. Untuk permasalahan pertama, bisa anak cermati. Nah, baca, seorang pengusaha roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi keju dan roti isi coklat. Nah, setiap produksi satu buah roti isi keju diperlukan 75 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Untuk produksi satu buah roti isi coklat diperlukan 50 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Dalam satu kali produksi disediakan 25 gram mentega dan 15 kg tepung terigu. Nah, dapatkah kalian menuliskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang memodelkan permasalahan ini? Baik, untuk penyelesaiannya, lanjut. Nah, Ibu tahu kembali soalnya pada bagian bawah. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita mulai dengan pemisalan. Kita lihat kembali soalnya. Seorang pengusaha roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi keju dan roti isi coklat. Kemudian kita misalkan, bahwa X adalah banyaknya roti keju, kemudian variabel Y adalah banyaknya roti isi coklat. Selanjutnya, untuk menyusun model matematikanya, kita dapat menyusun informasi dalam permasalahan yang diberikan dalam bentuk tabel.
Dalam memproduksi dua jenis roti diberikan batasan-batasan dengan nah, setiap produksi satu buah roti isi keju diperlukan 75 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Bisa diperhatikan dalam memproduksi roti ada batasan untuk bahan mentega dan bahan tepung terigu. Jadi kita bisa memperlukan mentega di sini itu. Ada batasannya. Untuk setiap produksi satu buah roti isi keju diperlukan 75 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Kemudian batasan lain untuk produksi satu buah roti isi coklat diperlukan 50 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Kita tuliskan pada tabel. Nah, selanjutnya dalam satu kali produksi disediakan 10 kg mentega dan 15 kg tepung terigu. Jadi dalam satu kali produksi roti itu disediakan 10 kg mentega dan disediakan 15 kg tepung terigu. Selanjutnya kita lihat ini satuannya adalah gram, sementara ini adalah kilo. Kita ubah dulu kilo menjadi gram. 10 kilo menjadi gram 10 gram sehingga kali itu sudah 10 gram. Kemudian 15 gram kita ubah ke gram menjadi 15.000. Sekarang kita perhatikan tanda ketidaksamaan. Baik, perhatikan. Sekarang kita berpikir ya. Kalau dalam satu produksi roti menghabiskan bahan mentega kurang dari 10.000 gram, apakah diberikan? Tentu saja boleh ya, karena bahan mentega yang disediakan ada 10.000 gram. Selanjutnya, kalau bahan menteganya menghabiskan 10.000 gram, apakah dibolehkan? Tentu saja dibolehkan, karena bahan yang disediakan ada 10.000 gram. Nah ini, selanjutnya, kalau bahan mentega yang digunakan dalam produksi roti lebih dari 10.000 gram, apakah dibolehkan? Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena bahan mentega yang disediakan hanya ada 10.000 gram. Sehingga tanda ketidaksamaan yang memenuhi adalah kurang dari sama. Untuk yang tepung terigu juga sama. Kalau kita menggunakan bahan tepung terigu kurang dari 15.000 gram, bolehkah? Tidak boleh ya, tentu saja. Kemudian kalau kita menggunakannya sama dengan 15.000 gram, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau kita menggunakan bahan tepung terigu lebih dari 15.000 gram, juga dibolehkan karena bahan tepung terigu yang disediakan hanya 15.000 gram. Sehingga tanda ketidaksamanya adalah kurang dari namanya. Sehingga kita peroleh bahwa ketidaksamaan untuk bahan mentega adalah 75x ditambah 50y kurang dari sama dengan 10.000. Selanjutnya ketidaksamaan untuk bahan tepung terigu adalah 100e ditambah 100y kurang dari sama dengan 15.000. Selanjutnya, banyak roti tidak memiliki negatif, sehingga X dan Y harus diberikan jadi sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa model matematika dari permasalahan ini dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah 75E plus 60Y kurang dari sama dengan 10.000. 100E ditambah 100Y kurang dari sama dengan 15.000. X lebih bisa dari sama dengan 0, dan Y lebih bisa dari sama dengan 0. Selanjutnya, Ibu memiliki gambar permasalahan yang kedua. Sekarang dari permasalahan satu ini sudah bisa memodelkannya. Nah, jadi yang pertama itu pemisalan. Terus membuat apa tadi? Membuat tabelnya untuk menemukan pertidaksamanya. Setelah itu ketemu pertidaksamanya. Setelah itu ke persamaan. Nanti itu menentukan hasilnya ya. Sampai memodelkan ini sudah paham? Ya. Selanjutnya ada permasalahan yang harus kalian diskusikan. Sebelum
itu diharuskan mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 150 gram kalsium dan 50 gram. Perhatikan ini permasalahan yang harus kalian diskusikan di kelompok ya, nanti dibagikan LKPD. Jika ada seorang analisis gizi aktif tersebut, berapa kemungkinan dan konsumsi tablet dan kapsul yang dianjurkan? Itu permasalahannya. Nah, selanjutnya adalah Ibu ingin bertanya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada video tersebut dan tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya, Ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Kemarin kalian sudah Ibu bagi kelompok kan? Sekarang silakan dipersiapkan kelompoknya, perlengkapannya. Ini Ibu bagikan LKPD. Silakan didiskusikan ya di kelompok masing-masing. Nanti perwakilan kelompoknya presentasi di depan. Silakan didiskusikan. Misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ibu jika kurang paham. Ya, itu buat panduan kalian dibuka di catatan kalian, modul itu dibuka menyelesaikannya ya, silakan diskusi.
saya Sri Panesti, mewakili kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketidaksamaan linear dua variabel. Setiap hari, seorang atlet diharuskan mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 15 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Dan setiap kapsul mengandung 20 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Jika Anda seorang analisis gizi atlet tersebut, berapa kemungkinan perkiraan konsumsi tablet dan kapsul yang dianjurkan? Pertama, kita tulis diketahuinya dulu. Dan diketahui di sini yang diketahui adalah satu tablet itu ada mengandung 15 kalsium dan 10 vitamin A. Dan setiap kapsul itu mengandung 20 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Dan yang ditanyakan adalah berapa perkiraan konsumsi tablet yang dianjurkan? Langkah 1, permisalan. X itu sama dengan tablet, Y itu sama dengan kapsul. Kemudian nomor kedua, apa itu? Kemudian nomor kedua membuat tabel. Sudah ya? Model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan tersebut terdiri dari dua buah pertidaksamaan, yaitu persamaan 100, persamaan 1, persamaan 150, X persamaan sama 3x plus 4y sama dengan 80. Samaan kedua 2x plus 2y sama dengan 50. Jadi cara menyelesaikan masalah ini ada 3 cara, ada 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Di sini saya menggunakan metode eliminasi. Kita cari dulu langkah pertama, eliminasi X. Kalau kita mau cari langkah pertama eliminasi
2. Yang di bawah kita kalikan 3. Jadi 6x plus 8 langsung kita kurangkan saja. Ini dicoret. 8 dikurang 6 sama dengan 2y sama dengan 160 dikurang 150 sama dengan 10. Kita sudah menemukan eliminasi X. Sekarang lanjut ke eliminasi Y. Kalau eliminasi Y, di sini kita kalikan 2, di sini kita kalikan 4. Ini habis. 6 dikurang 8 sama dengan min 2. 160 dikurang 200 sama dengan min 40. X sama dengan min 40 dibagi min 2. Min is sama dengan 20. Kita ketemu hasil dari eliminasi Y. Jadi kapsul dan tablet yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah kapsulnya 5 dan tabletnya 20. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain untuk menanggapi karena ada yang kurang paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah itu Silakan. Bang, apa? Garisnya kurang. Garisnya kurang Iya. karena tandanya ini sama, Mas. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu bukan bertanya, ibu meluruskan dari jawaban kelompok 1. Kenapa itu harus kurang ya? Iya. Nah, kenapa harus kurang? Karena di sini adalah eliminasi. Eliminasi itu dia pengertiannya tuh menghilangkan atau menghilangkan, berarti menghilangkan itu dia mengurangi ya kan? Menghilangkan berarti dia identik dengan mengurangi. Jadi mengeliminasi itu mengurangi atau menghilangkan. Ya. Ini saja tambahan dari ibu. Kalau yang lainnya yang masih kurang kan silakan ditanyakan. Tidak ada? Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali kelompok 1 selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Suaranya lebih dikencangin ya kelompok 2.
20 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 15 gram kalsium, 10 gram vitamin A. Dan setiap tablet mengandung 20 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Jika Anda seorang anak berapa hari mungkin ada tablet dan kapsul yang dianjurkan. Tablet 10 gram vitamin A, 20 gram sol, 16 gram, 10 gram vitamin A kapsul. Ditanya berapa kemungkinan perkiraan konsumsi tablet dan kapsul yang dianjurkan. Penyelesaian langkah pertama, pemisalan X sebagai tablet dan Y sebagai kapsul. Langkah kedua, menyusun model matematika dan permasalahan di atas. Jadi langkah kedua kita buat tabel dulu, dimana jenisnya ada tablet, kapsul, dan gelas. Di tablet ada 15 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Di kapsul terdapat 20 gram kalsium dan 10 gram vitamin A. Model matematika dari permasalahan tablet ini untuk sebuah sistem ketidaksamaan linear variabel. Sistem ketidaksamaan tersebut terdiri dari dua buah ketidaksamaan, yaitu kesamaan pertama 15x plus 20y kurang dari 400.
Tiga siap ya. Tiga sini. Masih persiapkan. Persamaan 1, 15x plus 20y kurang dari sama dengan 400. Persamaan 2, 10x tambah 10y kurang dari 250. Kemudian dari kedua persamaan tersebut kita kecilkan dengan cara dibagi 5. Yang menghasilkan persamaan 1, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 80, dan persamaan 2, 2x plus 2y kurang dari 50. X dan y sama-sama tidak boleh kurang dari 0. Menyelesaikan masalah dengan cara mengubah sistem ketidaksamaan linear dua variabel ke sistem persamaan linear dua variabel dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Di sini kami menggunakan metode gabungan. Di eliminasi X ini kita akan mencari nilai Y. Di eliminasi X ini kita akan mencari nilai Y. Untuk persamaan 1 akan dikalikan dengan 2. Dan untuk persamaan 2 akan dikalikan dengan 3. Persamaan 1 menjadi 6x plus 8y sama dengan 160. Persamaan 2 akan menjadi 6x plus 6y sama dengan 150. Kita kurangi, kita coret, lalu 8 dikurang 6 sama dengan 2y sama dengan 160 dikurangi 150 jadi 10. Kemudian kita bagi, kita dapat nilai Y adalah 5. Lalu kita lanjut ke langkah 2. Yaitu substitusi nilai Y ke persamaan 2.
Kemudian dari pelanggan 2 ini kita mendapatkan nilai X adalah 20. Jadi perkiraan konsumsi tabel dan konsumsi yang harus dieksekusi gizi kepada AT tersebut adalah konsumsi tabel adalah 5 tablet, konsumsi kapsul adalah 20 tablet. Kalau ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa hanya seperti ini? Kenapa yang kesalahan 1 dikali 2 dan kesalahan kedua dikali 3? Karena di sini kita mencari eliminasi X, jadi kita pakai yang bagian X ini kita kalikan, kita kali silang. Jadi kesalahan 1 dikali 2 dan kesalahan 2 dikali 3. Jadi kita lagi. Silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok lain. Silakan kami dari kelompok 4 ingin membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau soal. Langkah kedua, permisalan tablet sama dengan X, kapsul sama dengan Y. Langkah kedua, menyusun model matematika dari permasalahan. Model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem persamaan ketidaksamaan linear dua variabel. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah dengan mengubah ketidaksamaan linear dua variabel ke persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi X. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di situ di kelompoknya juga paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 ingin membacakan kesimpulan. Dari sini kami dapat memahami tentang ketidaksamaan linear dua variabel ke sistem persamaan linear dua variabel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini setelah mengidentifikasi masalah kontekstual ya. Yang pertama itu untuk menyelesaikan atau untuk mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel dengan masalah kontekstual atau memodelkannya ke matematika. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi permasalahannya. Terus di situ diketahuinya apa, terus yang ditanya apa, setelah diketahui, terus yang ditanya apa, lalu langkahnya selanjutnya adalah kita misalkan dulu X-nya sebagai apa, Y-nya sebagai apa, seperti itu ya. Terus yang langkah selanjutnya membuat tabel ini untuk menemukan pertidaksamaannya. Jadi setelah dibuat tabel nanti akan kelihatan pertidaksamaannya. Setelah ketemu pertidaksamaannya, langkah selanjutnya membuat keterangannya atau membuat persamaannya ya, diubah dari pertidaksamaan diubah dulu ke persamaan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan metode yang pertama eliminasi, substitusi dan gabungan. Jadi silakan memilih metodenya, boleh eliminasi. Kalau selesai eliminasi cukup, nggak usah dilanjutkan substitusi lagi. Boleh menggunakan substitusi semua, boleh. Terus boleh menggunakan juga gabungan. Ya, seperti kelompok 1 dan kelompok 2 ini berbeda caranya. Kelompok 3 tadi juga ya. Untuk selanjutnya Ibu memberi tugas ke kalian membuat catatan untuk pribadi kalian ya. Pemahaman kalian tentang permasalahan hari ini, tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Silakan buat catatan untuk tindak lanjut pembelajaran kalian, apakah sudah paham atau belum. Silakan buat catatan kecil ya. Kamu sendiri atau bahasa formal?
Bahasa kalian aja. Bahasa kalian sendiri. Silakan buat catatannya. Catatan kecil, ya. Di kertas. Aku semi kerja. Catatan kecil aja, nggak usah panjang. Pembelajaran kita sampai pembelajaran kita hari ini ya sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian silakan belajar di rumah tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Silakan pelajari di rumah tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, kita akhiri, Ibu akhiri, sama-sama kita akhiri ya. Ya Bu. Assalamualaikum.